Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hari ini wargi Sambas kita berada di Saung Apung, Tapak Sancang, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, guna mengulas LAKI. LAKI singkatan dari Laskar Anti Korupsi Indonesia. Betul. Nah, kita ingin tahu sih seperti apa LAKI dan program kerja di KBB. Untuk lebih lanjutnya, mungkin saya akan perkenalkan dulu nih Ketua DPC LAKI ya Kang ya. Betul. Nah, dengan nama Kang Gunawan Rasid atau panggilan Kang Guras. Ya. Biasa Kang Guras. Mangga Kang Guras, mangga. Siap, Nun, Kang Den. Juga untuk kru dari Sambas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah di siang hari ini kita mendapatkan kesempatan dari Kang Deden dan kawan-kawan kita untuk sedikit mengulas ada hebohnya LAKI di Bandung Barat, meren Kang. Ya. Jadi betul bahwa LAKI itu adalah sebuah lembaga baru untuk di Bandung Barat, singkatan dari Laskar Anti Korupsi Indonesia. Kronologis terbentuknya adalah ketika kami dihubungi oleh Ketua Umum Bapak Burhanuddin Abdullah SH beserta Sekretaris Dr. Meta SHM. Beliau menemui saya pendalaman sebelum Rakernas ke-16 di Jakarta. Jadi pada tanggal 22 itu ada Rakernas di Jakarta. Dihadiri dari 24 provinsi, 241 kabupaten kota, LAKI. Nah, dengan kondisi itu kami sebetulnya agak terheran-heran kan. Terheran itu ada sebuah ormas bisa berdiri 16 tahun gitu. Itu kan bukan waktu sebentar. Iya. Biasanya 2-3 tahun eureun gitunya. Ini alhamdulillah. Kemudian kami pendalaman, ternyata LAKI ini sudah eksistensinya cukup lama dan cukup serius gitu. Karena dia juga sudah banyak bekerja sama dengan KPK, Kejagung, Mabes Polri dan juga Depdagri. Tentunya ini menjadi ketertarikan kami secara pribadi. Kebetulan napas kami adalah orang pergerakan gitu. Dan lebih peduli untuk kepentingan orang banyak. Sehingga kami direkrut untuk membentuk LAKI di Bandung Barat. Akhirnya kami respon dan alhamdulillah hadir sekarang. Yang dua kebetulan tadi sudah ada pulang duluan Kang. Jadi ketua saya sendiri Gunawan Rasid, kalau di Bandung Barat, di Jawa Barat sering dipanggil Kang Guras. Ini alhamdulillah nih ada senior kepala desa juga mantan dewan nih, Kang Asep Bakti. Seperti Kang. Dia ngelotok tentang desa mah udahlah kanjeuna we gitulah. Dari abdesi berarti Pak ya? Ya otomatis Abdesi, include dia juga sebagai pengurus abdesi juga karena masih aktif. Yang kedua dia mantan dewan dulu gitu. Jadi secara kompetensi kami cukup bangga lah dengan hadirnya dia. Kemudian juga ada Kang Wisnu nih. Dia seorang pengusaha bunga di Lembang, dia juga aktivis, dia juga di Pemuda Pancasila, berbagai macam organisasi lah. Orang Lembang nih gitu kan, artinya keterwakilan utaranya alhamdulillah lah gitu lah. Jadi secara kompetensi dia cukup membantu mungkin untuk membesarkan LAKI. Nah ini yang pakai ikat. Siap. Dia mah juga orang Sunda pisan. Ketua Gajah Putih. Ketua Gajah Putih. Jadi cukup lengkap lah di kita, ditambah yang satu lagi yang di pinggir Kang Irwansah. Dia di daerah sebagai RW, tapi dia aktivis tentang yang biasa mengkritisi pemerintahan khususnya di desa-desa gitulah. Karena dia paham sekali juga kalau Kang Asep sebagai kepala desa, kalau dia sebagai masyarakat pemerhati desa gitulah. Jadi cukup komplit. Kemudian sekretaris kami kebetulan tidak hadir, Imas Nurjana. Dia Sri Kandi.
pemuda Pancasila. Jadi mau berhitung pasukan mah regreg lah. Jadi, Solid. solid lah. Satu lagi bendaharanya adalah Ai Rahayu. Dia juga aktivis perempuan. Jadi secara kelembagaan yang menjadi pengurus sekarang itu alhamdulillah kami cukup optimis gitu untuk mengembangkan ke depan. Nah, barusan juga sebelum podcast ini kami diskusi pembahasan program gitu kan. Jadi dari sisi kronologis tadi yang saya utarakan, yang kedua dari sisi konsep pergerakan, kalau menurut kami korupsi itu sampai kiamat pun tidak akan bisa hilang kan, betul kan? Makanya fokus kami lebih ke mitigasi, lebih ke konsep pencegahan, pembinaan, bahkan kami bisa langsung bermitra dengan berbagai macam stakeholder gitu untuk membantu berdasarkan temuan-temuan kami mengenai modus-modus yang berkembang ya di lapangan. Seperti kami tadi pernah diskusi banyak hal ya yang didiskusikan, bahkan mungkin tidak tersentuh oleh organ-organ ormas lain juga, tentang pajak. Di kita kan banyak industri ya, banyak perusahaan swasta. Sementara kita tahu bahwa sebelakangan ini pernah ribut atau pernah menjadi booming tentang 139 triliun yang digelapkan, itu komponennya adalah dari organ-organ perpajakan kan. Nah, kami juga berusaha nanti merintis ke situ bagaimana perpajakan ini bisa diungkap dari sisi penggelapannya, dari sisi kecurangannya kan gitu. Makanya nanti kami pun lebih banyak yang belum disentuh gitu. Jadi kami hadir jadi pembeda gitulah. Jadi pembeda. Kemudian juga kami juga ada program mengenai CSR. Nah, CSR ini kan nanti Pak Wisnu lebih bisa menjelaskan lah. Bagaimana posisi masyarakat, bagaimana posisi laki tentang mendudukan CSR ini gitu kan. CSR itu karena rujukannya kan undang-undang. 1-3% itu harus disampaikan ke masyarakat. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya nanti kami pun akan melaksanakan pengukuhan kan di awal November. Maksudnya apa? Yang pertama, kepengurusan biar lengkap. Karena rencananya itu dari kecamatan minimal 3 ya Kang Asep ya. Rencana bahkan sampai 7 rencana diskusi ya. Desa 3. Kalau di total 3 aja per kecamatan pengurus itu ada kurang lebih 550-an lah nanti. Itu baru pengurus gitu. Nah, sehingga kami dalam kesempatan ini yang paling ingin disampaikan ke masyarakat bahwa laki hadir bukan untuk merusak tatanan, justru memperbaiki tatanan kan gitu. Masuk ke wilayah pencegahan, bahkan bisa bermitra dengan siapapun. Kalau saya yakin nih, akang-akang ini gabung di Laki pasti ada satu tujuan gitu kan, dan memandang situasi di KBB sendiri Pak, ya. Nah, kalau didasarkan pengalaman empiris pasti beda-beda nih kan. Nah, saya pengen ngobrol nih, misalnya dengan Kang Asep Yusuf nih, ya pengalaman empiris mengenai suasana KBB khususnya dalam masalah penanganan korupsi atau yang pengalaman yang dulu-dulu gimana kan. Nah, harapan kedepannya seperti apa? Mana Kang Asep? Kang Denny. Alhamdulillah kita langsung aja ya. Mukadimah tadi udah sampaikan oleh Kang Denny, oleh Ketua Kang Guras. Saya lebih dikenal Kang Asep Yusuf Bakti gitu ya. Siap. Yang lebih dikenal Ayuba barangkali gitu. Ayuba. Kang Ayuba. Kebetulan saya dipercaya oleh rekan-rekan setelah koordinasi dengan tingkat pusat maupun tingkat DPW, ya alhamdulillah bahwa saya ikut bergabung di sini. Ya kuncinya apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Kang Guras. Intinya kita hadir lagi di Kabupaten Bandung Barat. Intinya kita proses pencegahan gitu ya. Kebetulan saya menangani di bidang pendidikan dan pencegahan tentang masalah korupsi. Kalau kita berbicara korupsi sudah tidak hal yang aneh lagi ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan dengan lahirnya Laki di KBB ini, ya mudah-mudahan ini bisa meminimalisir
tingkat masalah-masalah tertentu yang menyangkut urusan korupsi. Mantap. Kaitan dengan masalah tadi khususnya di Kabupaten Bandung Barat, ya barangkali kalau kita berbicara prihatin ya prihatin lah. Kondisi dari awal kita lahir, kita udah hampir, Bandung Barat ini udah hampir 16 tahun gitu ya. Betul. Saya barangkali bagian dari perjuangan gitu ya. Perjuangan. Makanya dalam hal ini saya juga ya rekan kita, sesepuh kita dulu di KPKBB ya, yang sama-sama lembaga yang melahirkan Kabupaten Bandung Barat. Ya mudah-mudahan mereka itu punya visi misi gitu ya, punya visi misi, bahkan punya amanat ya kepada pemerintah daerah. Intinya kita lahirnya lagi di Kabupaten Bandung Barat bukan untuk mencari kesalahan, tapi sesuai dengan tujuan kita. Kita itu ingin memberikan satu pencegahan dan pembinaan. Mudah-mudahan pemerintah daerah kita bisa terbangun dengan baik dengan semua komponen yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Di sini tidak kurang lah, banyak lah rekan-rekan kita yang ada duduk di lembaga ini, di Ormas, di OKP dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita bisa bergabung dengan baik. Nah, khususnya laki, tadi saya mohon lahirnya laki di Kabupaten Bandung Barat ini tidak berpikir yang negatif. Intinya bahwa kami ini lebih cenderung kepada proses pencegahan ya, yang menyangkut tadi laki adalah laskar anti korupsi kan gitu ya. Indonesia gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau berbicara korupsi, wah orang itu gitu. Nah, terus tadi yang kedua menyangkut kenapa saya diberi kepercayaan, tadi disebutkan saya dari bagian dari seorang kepala desa yang masih aktif. Memang pahit getirnya saya sebagai kepala desa gitu ya. Banyak masalah-masalah yang perlu diselesaikan, terutama ya dari sisi pembinaan, menyangkut masalah regulasi, ketentuan dan aturan. Orang kan selama ini menilai bahwa bantuan desa itu wah miliar, bukan ratus lagi bicara aja juga. Betul. Miliar. Ini kan masyarakat harus tahu persis regulasi, ketentuan, aturan ini. Nah, tapi sementara ini barangkali titik persoalan itu di desa. Jadi saya memohon juga mudah-mudahan laki ini bisa menjadi satu mitra yang baik kepada proses pembinaan atau tadi bimbingan teknis gitu ya. Bisa bekerja sama dengan tingkat pemerintah daerah maupun tingkat pusatnya. Mudah-mudahan ini laki bisa memotivasi, menjembatani ke tingkat pusat. Tentunya kita tetap program kerja laki di Kabupaten Bandung Barat akan mengacu kepada program kerja pusat, barangkali seperti itulah. Itulah sebagai bahan gambaran. Insya Allah mungkin di waktu yang tepat ya, kita juga belum melakukan bagaimana progres rencana kerja kita ya, program laki itu di Kabupaten Bandung. Insya Allah lah dengan segera. Saya juga memperkenalkan sekali lagi, lahirnya laki di Kabupaten Bandung Barat bukan dalam arti untuk mencari kesalahan. Lain ngajuk jurigan ya. Intinya lebih kepada pencegahan. Ya, pencegahan. Kalau kita berbicara masalah-masalah di Kabupaten Bandung Barat, ya mungkinlah kita jangan berbicara kesalahannya, kekurangan itu banyak mungkin ya. Betul. Nah, yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita arahkan, binakan. Kita ada komunikasi. Jadi bukan mencari kesalahan. Barangkali nanti sewaktu-waktu rekan-rekan kita ke lapangan berbicara tentang masalah korupsi, jangan menganggap hal yang lain, jangan alergi lah itulah kuncinya. Insya Allah lah. Ini baik. Ini alhamdulillah ya tadi disampaikan oleh ketua seorang ya dari awal kita tahu persis lah, mungkin hampir sababan saumur gitu ya. Hampir sababan, jadi perjuangan. Jadi abdi mah tiba heula hidupnya lah aktivis desa gitu ya. Lebih kaira can parem lah gitu, can parem. Ya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini bisa kita melaksanakan dengan baik. Barangkali itulah sementara itu ya, mudah-mudahan yang rekan lain yang bisa menambahkan. Atur nuhun. Atur nuhun Kang Yuba. Wargi Sambas nih, kalau saya tangkap dari uraian Kang Ayuba ya. Ayuba ya. Asep Yusuf Bakti. Bagaimana laki ini berdiri selain sebagai pencegahan, juga siap untuk mengawal satu kebijakan kayaknya Pak ya. Betul kan Pak ya? Betul. Nah, jadi laki tidak ada unsur yang harus ditakuti, justru harus dirangkul. Bagaimana kita mencegah satu gerakan yang akhirnya ke arah korupsi ya kayak. Nah, bisa konsultasi gitu kan. Kang Wisnu, Kang Wisnu. Kang Den. Hanya sedikit menambahkan dari paparan ketua dan Pak Asep Yusuf Bakti. Memang betul bahwa kita tidak hanya pencegahan, kita harus ada pembinaan. Pembinaan dalam artian
kita harus memberikan pembinaan kepada khususnya kepada pelaku-pelaku pemerintahan gitu kan. Selama ini kan kita nggak menutup kemungkinan ya bahwa udah 2 kali pemerintah di KBB terjaring dengan KPK gitu kan. Ada apa sih di KBB gitu kan? Dua-duanya tiga terus. Iya itu. Makanya kita jadi pertanyaan, kenapa bisa bisa tertangkap? Nah itu yang jadi pertanyaan besar kita gitu. Ya selanjutnya adalah kita di KBB itu banyak masalah betulnya. Mulai dari proyek gitu kan. Saya sebagai pelaku usaha selama ini terus terang kenapa anak-anak KBB tidak pernah dapat proyek gitu istilah nama. Ternyata setelah saya selidiki sebelumnya perusahaan-perusahaan itu istilah nama lah nitipkan, nah bermain gitu. Itulah yang menjadi kita harus mencegah seperti itu gitu. Akibatnya dari motivasi seperti itu ke kualitas proyek. Ya. Kualitas proyek. Kita ketahuilah, kita nggak menutup mata ya bahwa kualitas proyek kita jauh dari spek yang sebetulnya gitu kan. Ya, mungkin itu aja, mungkin sedikit penambahan dari saya, mungkin potretnya gitu. Betul, Bang. Kemudian kita mitigasinya seperti itu gitu, harus gimana gitu kan. Nah, terus ada beberapa dana yang harus kita awasi, misalkan dana CSR, gitu kan. Kita itu dana gelap sebetulnya. Betul. Dana gelap yang dana CSR itu adalah corporate social responsibility untuk perusahaan kepada masyarakat. Selama ini kan di KBB itu udah ada badan CSR udah terbentuk. Tapi sampai sekarang kita belum terbuka nih CSR itu untuk apa aja gitu. Mungkin itu aja mungkin dari saya. Oke Sambas, bagaimana kita bisa melihat latar belakang berdirinya Laki di KBB itu membawa marwah yang suci kan ya? Iya. Abdi yakin Laki berdiri karena nyaah ke KBB kan? Pasti. Betul ya Kang ya? Pasti. Karena ingin ada perbaikan. Sebetulnya ini ada satu lagi nih, yang saya tahu Kang Gurastu aktivis pendidikan Kang. Yo, iya. Nah, apakah dengan setelah menjadi ketua DPC Laki KBB akan lepas pendidikannya atau Laki nanti dibawa ke pendidikan Kang? Coba Kang. Nah. Iya mah apal wae gitu. Sebelum menjawab itu, kami akan sedikit menambahkan penegasan ya tentang kata Kang Deden tadi mengenai pengalaman empirik. Gitu. Betul. Jadi gini, kami tidak akan istilahnya nyerang kejadian yang sudah, tapi bagaimana ke depan. Salah satu contoh, sudah jadi mapum isu tentang deal-deal anggaran antara Bangar di DPRD dengan SOPD atau dengan OPD atau dengan SKPD. Itu sudah tahu semua. Ketika SKPD ingin menggolkan anggaran kan, ada isu bagaimana tergantung transaksi. Satu itu. Yang kedua, bagaimana juga antara SKPD harus menyisihkan untuk bupati. Itu juga tahu. Kejadian penangkapan sampai di KPK kemarin yang terakhir itu akibat dari broker OPD, ketahuan KPK, ya bupati terakhir itu yang ditangkap KPK itu dari splitting anggaran kan. Artinya apa? Posisi Laki sendiri nanti akan masuk ke wilayah itu. Pencegahannya, mitigasinya agar tidak terjadi lagi. Yang kedua masalah proyek, betul. Jadi orang Bandung Barat kadang-kadang cualang cileng padahal kompetensi kemampuan jeung modal mah aya. Bukan berarti kudu, tapi sportif lah dalam tender gitu kan. Jangan tamu enak makanya penonton. Jangan penonton, bari jeung kualitas hasilnya kan sampai ada berapa tahun anggaran jalan yang di Saguling ya. Gagal, turun tender beberapa kali. Nah ini tidak boleh terjadi lagi gitu. Jadi kami masuk bukan untuk ngorek-ngorek yang sudah, Betul. tapi kami jangan dianggap tidak tahu gitulah. Sehingga kami akan masuk ke wilayah itu. Terus yang lain ini mengenai kata Kang Asep, ini mengenai desa.
itu biasanya desa itu sekarang tuh kasihan gitu, hanya jadi sasaran empuk bagi oknum-oknum kan gitu, gara-gara sistem yang kurang baik gitu, sistem pengawasan, sistem pembinaan. Betul kata Kang Asep, dana itu besar bahkan sampai 3-4 miliar kadang-kadang ya, atau di daerah mungkin 2 miliar gitu. Di sananya include ada dana desa, ada ADD kan, ada PHBN, BHPN dan lain sebagainya kan gitu. Tapi itu semua sudah istilah nama Ari sirahna dilepaskan, ai buntutan dicekelan gitu loh. Tidak ada keleluasaan desa itu. Nah kami justru sekarang ingin masuk satu ke wilayah sensitif itu, bagaimana kalau desa itu menjadi otonom betul-betul. Jadi pusat itu hanya hak atributif saja. Mengelola anggaran harus transparan, mengelola anggaran harus akuntabel, mengelola anggaran harus melibatkan masyarakat. Itu aja. Tapi untuk teknis itu lebih diserahkan gitu ke desa, sehingga desa leluasa. Nah terus yang kedua, karena terikat itu akhirnya kan di desa juga tanpa sengaja karena desakan masyarakat, akhirnya nomenklatur anggaran itu digeser. Ketemulah oleh oknum-oknum kan gitulah. Akhirnya kan jadi ATM, kan kasihan. Betul kan? Nah kami nanti justru ingin memperjuangkan itu. Pertama, desa harus diberikan otonom. Kedua, anggaran juga harus diberikan kebebasan supaya desa itu bisa makmur. Karena indikator negara maju jelas adanya di desa. Ya. Tergantung desa itu posisinya, kalau maju Indonesia aman. Ya. Ya itu makanya saya sebagai ketua dan tadi sudah ngobrol juga, pertama itu soal desa itu jangan dijadikan bancakan oleh justru oleh oknum. Padahal desa sendiri komo di pasisian cekak Asep mah dia dapat apa, kasihan gitu kan. Nah karena uang besar itu sudah diatur oleh pusat. Nah kami ingin memperjuangkan justru bagaimana desa ini bisa berdaya sendiri gitu. Jadi sehingga kedepannya bahkan kami bisa bermitra yang kayak Kang Asep tadi. Bisa saja kami jadi semacam melakukan pembinaan dengan memanggil orang-orang yang kompeten gitu. Kemudian kami juga bisa menjadi supervisi untuk proses-proses musyawarah masyarakat, ya musrenbang, termasuk penyusunan RAPBD, termasuk bagaimana peng-SPJ-an kan gitu. Karena kan jangan sampai terjadi justru gara-gara intervensi sehingga kesalahan itu menjadi alat untuk penekan sehingga jadi ATM. Termasuk inspektorat ini juga dalam Rakernas di Jakarta kami mengusulkan ke pemerintah pusat termasuk DPR dan eksekutif dan legislatif, bagaimana kalau inspektorat yang ada di daerah ini dipisahkan, dikeluarkan. Karena fungsinya sekarang jelas hanya pembinaan. Isu ketika dia reguler audit ke desa-desa, faktanya kan dia dalam tanda kutip hanya nunggu amplop kan gitu. Setelah itu selesai tanpa ada pembinaan. Beda kalau sekarang misalkan udunan untuk melakukan bimbingan teknis, kan beda ya. Tapi kalau seperti itu kan sayang. Nah itu yang sudah terjadi kami lupakan, tapi ke depan tidak boleh terjadi lagi, itu menurutnya Kang Asepnya. Itu diantaranya lah. Terus yang lainnya mungkin untuk penguatan yang tadi mengenai pajak di perusahaan yang banyak beredar di sini, itu kita juga harus tahu berapa produksi yang disampaikan ke Dirjen Pajak, apakah sesuai atau tidak, baik PPh 21, baik PPN-nya gitu kan. Nah kami harus tahu, makanya nanti dalam pengukuhan kami akan ada bintek dengan menghadirkan Dirjen Pajak, KPK, Kejaksaan gitu. Jadi sehingga masyarakat akan tahu nanti gitu. Kemudian yang terakhir nih pertanyaan yang sensitif tapi sekarang belum tuntas. Jadi gini, mungkin teman-teman sedikit kurang paham apa yang ditanyakan. Jadi pada waktu itu lagi musim-musimnya PPDB, Kang. Jadi kami itu banyak memperjuangkan orang, terutama anak yatim yang ingin masuk melalui proses PPDB Jabar kan. Ternyata setelah itu banyak yang gagal akibat dari perilaku oknum operator gitu kan, yang menggagalkan proses itu. Hanya pada waktu itu
sayang gitu bahwa gubernur dengan Kadisdik Jabar lebih menerima informasi yang menghibur gitu lah. ABS. Sehingga sampai kami menantang untuk mengoreksi beberapa sekolah ya Kang ya, Iya. di antaranya SMA 3 Belitung, SMA 5 Belitung, terus SMK 12, SMK 1 Cimahi, SMA 2 Cimahi, terus SMA 1 Margahayu. Iya. Sampai sekarang gubernur kan tidak berani itu untuk mengungkap itu karena faktanya di lapangan itu masif, bahkan terucap oleh Profesor Cewan. Pendidikan ya Cewan. Ya, Cewan. Cecep Darmawan. Cecep Darmawan kan sampai dia mengatakan saya pastikan kalau ini diaudit akan ada yang terlibat oknum dan ini masif, bukan Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia. Artinya terbukti gitu. Nah, yang jadi saya sesalkan justru statement Kadisdik seolah setelah itu tidak ada lagi lah. Padahal ini masih banyak. Makanya saya rencananya setelah pengukuhan tetap saya akan mempersoalkan itu. Bahkan saya rencana Kadisdik itu harus ya istilahnya kudu ngarasakeun nu bener teh nu mana gitu. Kudu bade dilaporkeun gitu Kang. Akan diproses secara hukum karena fakta di kami ada gitu. Statement dia juga ada di beberapa stasiun TV karena ini waktu itu menjadi booming. Bahkan bahasa abdi mah telah terjadi keonaran gitu. Statement gubernur yang menyatakan sekitar 4.000 berapa gitulah. 4971. 4971 yang pernah dikoreksi, padahal itu gugur dengan sendirinya pada verifikasi bersama-sama dengan yang 200.000. Iya. Itu bukan dalam konteks bukan dalam konteks dikoreksi, dia hanya laporan. Sementara yang betul-betul sudah ikut belajar, ikut MPLS, mungkin lebih dari 30.000, padahal dia tuh sebetulnya melalui proses yang melanggar dan kami sanggup membuktikan itu. Iya. Sehingga kami insya Allah lah ke depan gerakan awal yang secara hukum itu pertama saya akan melaporkan juga Kadisdik. Kedua kami nanti insya Allah ada beberapa yang kita dorong setelah pengukuhan selesai menurutnya Kangnya. Barangkali itu Kang penjelasan T Abdi dan saya mungkin sedikit menyampaikan kepada masyarakat Bandung Barat ulah disaha-saha meureun laki gitulah. Iya. Kami datang bukan untuk merusak, kami datang untuk memperbaiki, sepakatnya Kangnya. Dan kami juga lebih fokus kepada pencegahan atau mitigasi lah agar tidak terjadi. Tapi jangan dipikir karena pencegahan oleh pelaku-pelaku pemerintahan kami tidak tahu apa-apa. Kami sangat tahu modus-modus yang dilakukan ya Kangnya. Sangat tahu gitu lah. Tapi kami tidak ingin merusak Bandung Barat, tetap kudu dipilihkannya kurang. Iya. Bandung Barat kudu dibegedekeun ku urang dan harus dimajukan ku urang. Jangan Iya. terjadi bupati sebelumnya masuk lagi ke KPK. Iya. Itu barangkali penegasan dari Nah, ini Kang, tadi kan diucapkan bahwa laki itu akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder Kang ya. Berarti pendidikan masuk ya Kang ya? masuk. Berarti kan masuk. Masuk. Terus ada satu hal yang saya ingin tanyakan ke Kang Wisnu nih, Tadi kan ngobrol masalah CSR. Saya melihat bahwa potensi KBB ini khususnya dalam dunia wisata Kang ya, kan besar nih. Oh iya benar. Nah, Kang Wisnu kan tinggal di Lembang nih. Ya. Nah, sampai saat ini terasa nggak ada CSR dari para pengusaha di wisata di lingkungan KBB ini buat masyarakat nih? Kebetulan saya tinggal di Lembang dekat beberapa tempat wisata. Ya, tetangga lah tempat Iya. wisata tuh. Saya ngobrol dengan kepala desa. Apakah ada pemasukan dari tempat wisata ke desa minimal? Pengakuan kepala desa nggak ada. Tapi setelah ditanyakan kepada perusahaan gitu kan, udah masuk ke badan CSR itu, gitu. Itu yang saya tahu gitu kan. Berarti kan selama yang pengelolaan ada badan di tingkat KBB gitu kan. Tapi distribusi ke bawahnya saya nggak tahu gitu seperti apa gitu. Selama ini pengakuan kepala desa seperti itu gitu. Itu yang saya tahu. Ya, harapannya nanti ke depan laki bisa lebih eksis sehingga CSR itu bisa bermanfaat buat masyarakat kan ya? Betul. Gitu kan, Kang? Kan
salah satu kewajiban perusahaan adalah CSR. Tujuan utama CSR adalah untuk membantu masyarakat sekitar. Betul. Gitu. Selama ini belum full terpenuhi lah CSR itu, karena ada badan pengelola. Gitu. Seharusnya kalaupun mau, tadinya kan ada badan pengelola itu adalah untuk mempermudah pengambilan CSR, tapi pelaksanaannya jadi amburadul gitu. Kita nggak transparan badan CSR itu. Gitu. Betul kan. Nanti tugas laki itu. Itu. Skala prioritas kan. Siap. Ya. Siap. Terus yang kedua skala prioritas itu mungkin buat desa kan ya. Yeah. Saya lihat kan desa itu banyak lah yang telah memampang transparansi anggaran yang diterima. Ya. Tapi kan tetap diganggu ya dengan oknum-oknum tertentu lah. Dengan niat bermitra tapi negatif kan ya, akan lebih ini Pak Yuba ya mungkin ya. Nah mungkin nanti laki bisa nggak nanti nih bisa dijadikan satu wadah, satu kemitraan buat desa yang membimbing sehingga desa itu benar-benar bisa berjalan dengan anggaran yang ada, lebih kreatif dan inovatif tanpa ada gangguan kan? Ya betul. Ya, Kang Yuba sepakat nggak nih? Bangga. Turun sekaligus kita menambahkan dan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh rekan kita Kang Wisnu, Bung Ketua, Kang Guras. Intinya tadi saya sudah jelaskan, kebetulan saya diberikan kepercayaan untuk membidangi bidang pendidikan dan pencegahan tentang masalah korupsi. Hal ini tentunya saya sebagai kepala desa mungkin bagian dari pelaksana penyelenggara pemerintahan gitu betul, ya. Kan? Yang selama ini dirasakan barangkali oleh kami gitu. Jadi tidak lepas dari perasaan yang selama ini kita rasakan gitu ya. Dipendamnya kan ya. Dipendam kan, ya. Tadi setuju apa yang disampaikan oleh Ketua Bung Guras bahwa desa menjadikan sebuah simalakama gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau bahasa vulgar mah jadi kambing hideh gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kuncinya insya Allah intinya tadi penyempurnaannya kepada regulasi, ketentuan dan aturan. Iya. Saya lebih cenderung berilah pemerintah pusat itu atau maupun daerah berikan keleluasaan untuk desa sesuai dengan ketentuan regulasi aturan, sesuai dengan hak otonomi desa. Kita desa itu kan segala sesuatu keputusan desa yang menyangkut urusan dana-dana bantuan yang diterima oleh desa itu semua regulasinya berdasarkan musyawarah desa, berdasarkan musyawarah dusun kan gitu ya, bahkan berdasarkan visi misi kepala desa. Ya, sementara ini barangkali banyak regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah ini juga harus dilaksanakan. Harapan kami barangkali kalau memang di pusat masih ada anggaran, berikanlah anggaran yang terpisah gitu ya. Betul. Supaya kita supaya lebih sempurna kan gitu. Tadi yang menyangkut urusan jadinya oknum. Nah, berbicara lahirlah oknum. Sebenarnya kita tidak terlalu ke sana gitu ya. Nah, sebenarnya yang saya rasakan selama ini dengan kita, mereka biasa-biasa saja gitu ya. Baiklah, baguslah. Mereka juga lebih ke pembinaan. Karena urusan kehadean memerenya, piraku datangnya rekan orang, tunjukkan kopi acan mereka gitu adat ya. timur Adat timur. Orang-orang Sunda gitu, adat timur. Yeah. Tapi lebih baik tadi ayo kita sama-sama Betul kan? kita melakukan untuk memperbaiki hal-hal dari kekurangan ini. Tentunya ya tidak terlepas lah, apalagi untuk di tahun saat 2003, 2004, 2024 ini kita tahun politik ya. Ada syarat persoalan gitu ya, syarat permasalahan. Ya. Nah tentunya ini ayo kita ambil sikap yang bijak bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pemerintah desa ini supaya betul-betul regulasi itu terselamatkan. Terutama ya anggaran itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Dengan lahirnya laki di sini, kita konsekuen saja bahwa kita lebih cenderung kepada pembinaan dan pencegahan korupsi kan gitu ya. Walaupun tadi disampaikan oleh Kang Guras selaku ketua, korupsi mau leungit ka mana ge ya perasaan seperti itu, tapi mudah-mudahan leungit teh ketua, mudah-mudahan leungit gitu ya. Nah, tadi kan yang penting bagaimana kita menyikapi tentang masalah dana-dana bantuan ini betul-betul bisa terselamatkan dan betul-betul bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin. Nah, tadi kuncinya kalau kita berbicara 16 tahun ke depan,
Ini sayang ya Bandung Barat, kita capek menang sararea ini Bandung Barat ya. Menang 16 kecamatan, bahwa 14 sebenarnya 14, sekarang udah 16 kecamatan. Ini menang capek sararea. Saya juga terima kasih kepada ya rekan kita, orang tua kita di KPKBB yang sudah mendahului kita ya. Nah, sekarang saya juga nitip kepada KPKBB Kang, ya nitip lah. Kebetulan yang dituakan oleh saya barangkali sekarang si Kang Jenal, si Kang Jenal ya, mudah-mudahan Kang Jenal nih harapan kami ini terselamatkan. Nggak bisa enak KPKBB tidak bertanggung jawab misalkan. Justru KPKBB lembaga yang paling bertanggung jawab karena yang melahirkan Kabupaten Bandung Barat dan termasuk di dalamnya amanah gitu ya. Iya. Amanah itu banyak Kak. Kalau ini amanah ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dibentuknya, yang dilahirkannya, insya Allah KBW ini baiklah. Amin. Apalagi kata kita yang sampaikan tadi oleh Kang itu tentang masalah bagaimana dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Menur. Oleh CSR ini belum jelas barangkali ya. Nah, bagaimana kita menyelamatkan CSR ini? Jangan sampai ada kesan wah kena saku kan gitu. Ini belum tentu kan. Betul kan. Tentu ya. Kita garis bawahi gitu ya, belum tentu. Belum tentu. Gitu ya, belum tentu ya. Jadi harapan kami ya kita bagaimana menyelamatkan itu supaya betul-betul saya ingat dulu ya. Mungkin di Kabupaten Bandung Barat saya anggota dewan pertama gitu ya. Bagaimana kecilnya dulu pendapatan asli daerah. Kalau nggak salah kurang lebih itu 300 juta kalau nggak salah gitu ya. Ingat, saya masih ingat gitu ya. Saya sebagai itu kebetulan saya di Komisi B di bagian keuangan daerah maupun di legislasi di perundang-undangan. Sebenarnya ya kalau kita bedah, ya alhamdulillah kan. Tahun ke tahun kita anggaran pendapatan asli daerah besar. Meningkat. Apalagi sekarang Bandung Barat ini kaya loh kan. Betul. Kaya, ya bisa diakui kan ini kaya. Sepakat. Bandung Barat ini. Jadi kalau ini tidak sampai hari ini tidak bisa menyelamatkan potensi-potensi di Kabupaten Bandung Barat, aduh, subhanallah, kayak merinding kalau ya. Kalau saya merasakan berjuang dengan rekan-rekan, ya mudah-mudahan ya rekan-rekan kita yang ada di luar lembaga kita pun ya kita sama-sama lah. Bagaimana menggiring Kabupaten Bandung Barat itu akan lebih baik lagi. Amin. Ini barangkali harapan kami, intinya kami tidak mencari kekurangan, mencari apalagi berbicara masalah kesalahan. Tapi saya lebih baik, kenapa saya turun di sini, diajak ke Kang Buras, Kang siap ini sebagai kepala desa untuk perwakilan, ya kenapa tidak siap? Kalau kita tujuannya untuk baik, dalam rangka pembinaan, percepatan pemulihan Kabupaten Bandung Barat, masa saat ini juga menjelang tidak akan terasa akan pergantian untuk definitif ya, Ya untuk betul. gitu. Betul. Untuk pergantian definitif ini ya mudah-mudahan kita bisa lahir pimpinan-pimpinan yang terbaik lah Amin. untuk Kabupaten Bandung Amin. Barat. Ini sesuai dengan amanah-amanah. Banyaklah tokoh-tokoh di Kabupaten Bandung Barat, Selatan ini pejuang-pejuang lahirnya Kabupaten Bandung Barat saya capek sararea itu. Barangkali saya merasakan sendiri baheula ngurus ke Mendagri, beris ke DPR RI, jeung kolot kita yang almarhum, yang mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala aja, Kang Nang Anwar. Sekarang ya alhamdulillah yang dituakan oleh saya Kang Haji Jenal. Mudah-mudahan saya juga nitip nih Kang Haji Jenal nih, KPKBB adalah lembaga yang paling bertanggung jawab lahirnya Kabupaten Bandung Barat. Harus hayu babarengan jeung laki gitu. Pasti insya Allah lah. Itu pasti ya. Rekan-rekan kita banyak gitu, Kangnya banyak lah. Insya Allah. Berkali itu Kang ini ya. Jadi kita garis bawahi. Siap. Lahirnya laki, kita lebih proses kepada pencegahan. Betul kan. Bukan mencari masalah gitu ya. Betul. Insya Allah ini harus respon pemerintah daerah. Terima kasih. Jangan lihat bahwa saya sebagai kepala desanya sekarang. Karena rasa pedulinya saya lahir di sini kan gitu. Ya alhamdulillah saya juga aktif. Saya aktif di sini di lembaga ini, kebetulan ini laki Kang hayu orang babarengan ya hayu sahawai oh iya alhamdulillah gitu aja. Barangkali orangnya sudah ya alhamdulillah. Barangkali itulah kan ini hatur nuhun. Mangga. Kang Ketua, tambahan terakhir mangga pilih ieu Kang Terakhir Ketua, berarti wardinya mohon. Closing statement lah. Yang pertama saya mengaturkan terima kasih Kang Irwansyah, Kang Asep Ketua Gajah Putih, Kang Wisnu, juga Kang Asep Bakti, Ayuba. Saya cukup bangga dan cukup bersemangat gitu untuk membangkitkan kembali marwah kebenaran menurutnya. Bukan kami berarti benar, tapi kebenaran dalam konteks mengelola pemerintahan. Nah, sehingga insya Allah lah kami semua orang-orang yang berintegritas ini yang tidak pragmatis
Kemudian kami juga bekerja ikhlas gitu. Iya. Bekerja ikhlas. Konsep kami Laki adalah revolusi akhlak untuk menuju Indonesia bersih korupsi gitulah. Iya, amin amin. Jadi dari situ makanya bukan berarti kami tidak tahu masalah, tidak ada persoalan apa yang temuan di lapangan, tapi lebih kepada kita kudu dibenarkan akhlaknya. Bahkan kami mungkin nanti akan menyentuh di siswa-siswa pendidikan untuk melakukan pembinaan. Yang terakhir Kang Deden, mungkin kami juga ingin menyampaikan kepada khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah kami akan juga nanti soan gitulah. Kami sebagai lembaga baru tentunya harus kulonowun benernya Kangnya. Baik ke Pemda, ke Kejaksaan Negeri, ke Kapolres kan gitu kan. Bagaimana kita untuk mencari solusi tentang pengurangan agar korupsi ini semakin berkurang. Amin. Gitulah. Jadi kita insya Allah akan bermitra dengan mereka. Kami jangan dianggap siapa-siapa ya. Insya Allah kami semua orang baik gitulah. Tong sarian walaupun abdi rada galak gitulah. Iya. Walaupun ada di Gajah Putih, kadang-kadang Kang Guras berongong gitu. Tapi bager aja namanya. Itu barangkali. Iya. Terus kami juga mengajak kalau ada, karena kami ingin membentuk LBH nih di Laki Bandung Barat. Bisa ayah sarjana hukum anu mau berjuang bebarengan gitu, membantu masyarakat kecil. Karena tidak kurang lah di masyarakat tuh orang yang perlu bantuan hukum gitulah. Kami nanti akan menyediakan wadahnya dan mudah-mudahan ada yang ikhlas, yang mereka alumni sarjana hukum bisa bergabung dengan kita gitu. Sekaligus Siap. pengumuman ayeuna meureun nitip Kasambas gitulah. Kasambas Channel. Yang keduanya kami ucapkan terima kasih kepada warga Bandung Barat dan mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan Laki bisa bermanfaat dan bisa berkah. Amin. Itu saja. Ya. Kang Dadan, nuhun. Ya, hatur nuhun Ketua. Wargi Sambas, itulah bagaimana kita bisa melihat historis berdirinya Laki di KBB ya Kang ya. Yang pertama itu fungsi utamanya tidak mencari masalah. Saya lihat Laki itu, yaitu malah cenderung untuk mitigasi atau pencegahan. Betul. Itu ya Kang ya. Terus ini akang-akang di sini berdiri ini gabung ke Laki bukan ada paksaan tapi berdasarkan hati nurani Kang ya. Karena kunaon nyaah ke KBB pingin masyarakat KBB itu sejahtera Kang ya. Amin. Itu kan sepakat Kang ya. Amin, sepakat. Nah, Wargi Sambas mungkin dicukupkan sekian podcast dengan para pengurus Laki KBB. Semoga Laki eksistensinya terasa manfaat bagi masyarakat KBB Kang. Dan KBB akan lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.